Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan membahas mengenai akses file dalam Node.js. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi mode fs. Untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimpor modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode variabel fs sama dengan required dalam kurung fs titik koma. Menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dan write file sync untuk menulis data ke dalam file. Fungsi write file menggunakan metode non-blocking IO, sedangkan write file sync menggunakan metode blocking IO. Contoh penggunaan fungsi file dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru, kita beri nama writefile.js. Kita ketikkan skripnya. Oke, setelah itu kita Ctrl Save dan kita coba jalankan node spasi writefile.js. Akan muncul file data txt telah dibuat di direktori aktif. Hasil di layar menunjukkan bahwa proses pembuatan file data.txt berhasil dilakukan. Jika sebelumnya file dengan nama tersebut sudah ada di dalam direktori aktif, maka isi file lama akan ditimpa isi file tersebut. Adalah seperti yang bisa dilihat di layar. Hasilnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan metode blocking IO, kodenya dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat file baru terlebih dahulu dengan nama writefile sync.js. Kita ketikkan skripnya. Lalu kita Ctrl Save dan kita jalankan node spasi write file sync.js. Akan muncul pesan file data text telah dibuat di direktori aktif. Lalu kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selain menggunakan dua fungsi layar, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek writeStream. Mula-mula, objek writeStream perlu dibuat menggunakan fungsi createWriteStream. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan skrip berikut ini. Langsung saja kita buat filenya dan kita beri nama writestream.js. Kita ketikkan skripnya.
Lalu kita Ctrl save dan kita jalankan node spasi write string.js. Maka akan muncul pesan file data txt telah dibuat di direktori aktif. Selanjutnya kita coba buka file data.txt-nya dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi append file. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tersebut. Kita buat file baru, kita beri nama append file.js. Ketikkan skripnya. Lalu kita Ctrl save dan kita coba jalankan node file.js. Oke, maka akan muncul pesan proses penambahan data ke data txt sukses, dan coba kita buka file datanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi read file atau read file sync. Fungsi read file akan membaca data secara asinkron menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan read file sync akan membaca data menggunakan metode blocking I/O. Contoh berikut ini menunjukkan penggunaan fungsi read file. Perhatikan pada di layar. Kita buat file baru dengan nama readfile.js. Kita ketikkan skripnya. Kita Ctrl save dan kita coba jalankan node file.js. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika ingin menggunakan fungsi read file sync, kodenya perlu diubah menjadi berikut. Kita buat file baru dengan nama read file sync seperti ini .js, enter. Kita ketikkan skripnya. Lalu kita Ctrl save dan kita jalankan node spasi read file sync.js. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data, objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi createReadStream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk event data pada objek tersebut. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Kita buat file baru. Kita beri nama readstream.js. Kita ketikkan skripnya.
Lalu kita Ctrl save dan kita jalankan. Maka tampilannya akan seperti ini. Menyalin file. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode tipe dari objek fs.readStream. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buat file baru dengan nama copyfile.js. Lalu kita ketikkan skripnya. Lalu kita Ctrl save dan kita coba jalankan node spasi copyfile.js. Oke, di sini tidak muncul ya data baru. Oh, ini harus write. Maaf teman-teman. Lalu kita Ctrl save. Nah, maka akan muncul file data baru.txt seperti ini. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi except yang terdapat di dalam modul child process. Perhatikan program di layar. Kita buat file baru, kita beri nama copyfile1.js. Seperti ini, lalu kita ketikkan skripnya. Jika teman-teman bekerja di lingkungan Windows, maka perintah di atas perlu diubah menjadi seperti berikut ini. Ini kita ganti menjadi copy. Lalu kita Ctrl save dan kita jalankan. Maka akan muncul file data baru 1.txt seperti ini. Berikutnya adalah kita belajar bagaimana cara memindahkan files. Sebelumnya kita membuat dulu sebuah folder. Di dalam folder aktif kita beri nama newdir. Kita klik pada new folder. Nah, setelah itu kita buat file baru. Di sini. Kita buat file baru dengan nama movefile.js. Oke, seperti ini. Lalu kita ketikkan skripnya. Lalu kita Ctrl save dan kita jalankan node file.js. Oke, coba teman-teman buka pada folder yang tadi newdir, maka akan ada file bernama databaru.txt. Selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan child_process.x untuk memindahkan file. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada contoh kode berikut ini.
kita buat file baru dengan nama movefile1.js. Kita ketikkan scriptnya. Lalu kita Ctrl save dan kita jalankan node movefile1.js. Nah, kita lihat pada folder new dir dan ada file bernama data baru 2.txt seperti ini. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih, bye-bye.